Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini saya mau membahas langsung saja kepada materinya. Ya, ini kita pembahasan soal matematika yang soalnya sudah saya share tadi. Nah, sekarang saya akan memberikan pembahasannya atau jawabannya dari soal yang saya share tadi untuk matematika, yakni penggunaan operasi bilangan bulat. Langsung saja anak-anak bisa kalian buka untuk halaman 15 LKS-nya. Kemudian anak-anak bisa ingat-ingat tadi sudah menjawab. Nah, kira-kira jawabannya sudah benar atau belum? Nah, jadi anak-anak bisa perhatikan pada pembahasan soal berikut ini. Untuk soalnya sementara sudah saya tutup dulu. Jadi sekarang anak-anak konsentrasi kepada soal pembahasannya. Jadi intinya anak-anak jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk salah ya, untuk mengerjakan soal matematika. Langsung saja saya masuk kepada pembahasan soal yang pertama. Anak-anak bisa baca soalnya ya di LKS langsung. Namun di sini saya hanya menuliskan tentang pembahasannya ya. Soal yang nomor 1 ya. Nah, soal nomor 1 di soal disebutkan diketahui suatu gedung berlantai 12 ya. Jadi ada gedung yang berlantai 12. Dari gedung tersebut 3 diantaranya berada di bawah permukaan tanah. Jadi gedung itu tingkatnya 12 ya. Kemudian 3 diantaranya berada di bawah permukaan tanah atau biasa disebut basement. Kita lanjutkan. 3 berada di lantai terbawah, kemudian naik 7 lantai dengan lift. Di lantai berapakah ia berada di atas permukaan tanah? Nah, untuk membahas soal ini, pertama-tama yang kita harus tuliskan adalah posisi akhir 3. Nah, posisi akhir 3. Kita untuk mengerjakan ini berarti kita lihat soalnya atau kita amati soalnya. Rumusnya adalah seperti ini. Jadi untuk mengetahui posisi akhir 3 kita harus tahu posisi awal 3 dulu. Posisi awalnya tadi di mana? Posisi awal 3. Kemudian ya, ketika naik 7 lantai dengan lift. Jadi posisi di awal dia tadi adalah berada di bawah permukaan tanah, berada di lantai terbawah. Jadi ingat 3 tadi, dari 12 gedung yang 3 kan berada di bawah tanah. Nah, 3 posisinya berada di lantai terbawah. Ya. Berarti 3 itu posisi awalnya 3 itu adalah sama dengan negatif 2 ditambah. Nah, ditambah ini berarti 3 naik. Naik berapa tadi? Naik tuh 7. Itu naik 7. Jawabnya adalah 5. Ya. Ini untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Saya lanjutkan untuk soal nomor 2. Perhatikan soalnya di LKS halaman 15 nomor 2. Suatu permainan diketahui nilai tertingginya 100 dan nilai terendahnya negatif 100.
seorang anak bermain sebanyak 6 kali dan memperoleh nilai berturut-turut 75, negatif 80, negatif 40, positif 65, terakhirnya X, dan min 50. Jika jumlah nilai anak tersebut seluruhnya 60, tentukan nilai X yang memenuhi jawaban. Oke, untuk mengerjakannya kita lihat bacaannya ya. Jadi nilai tertinggi adalah di soal berapa? 100. Kemudian nilai terendahnya adalah negatif terendah negatif 100. Kemudian seorang anak bermain sebanyak 6 kali dan memperoleh nilai berturut-turut seperti yang ada di buku tersebut. Jika jumlah nilai anak tersebut seluruhnya 60, tentukan nilai X yang memenuhi jawaban. Oke. Jika nilai X-nya adalah 60, saya kasih di sini. 60 perhatikan ya, nilai yang berturut-turutnya itu tadi 75, kemudian negatif 80, kemudian negatif 40, kemudian positif 65, kemudian X yang terakhir adalah negatif 50 ya, misalnya seperti ini. Kita lanjutkan 60 dengan lihat baris di atasnya itu negatif ya, positif 75, ditambah berarti 10 tambah 30 dengan X. Ini berarti 60 ditambah 30 adalah 90. Nah, sudah ketemu, jadi jawabannya adalah ini. X-nya adalah 90. Ya, ini untuk soal yang nomor 2. Sekarang soal yang nomor 3. Suhu di dalam lemari es adalah 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat, sedangkan suhu di luar lemari es adalah 18 derajat Celcius di atas 0 derajat. Berapa derajat Celcius perbedaan suhu antara di dalam dan di luar lemari es? Perhatikan, kita amati dulu. Suhu di dalam lemari es berapa? Itu negatif 5 derajat Celcius. Kemudian untuk
suhu di luar lemari es berapa? Yaitu 18 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah perbedaannya, ya. Jadi perbedaan antara di dalam dan di luar lemari es, yaitu, kita buat kalimat matematikanya, ya. Jadi negatif 5 derajat Celcius dikurangi positif derajat Celcius berapa? Sama dengan negatif berapa? 23 derajat Celcius. Ini jawaban untuk soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4, ya. Kita lihat di LKS halaman 16. Di dalam kulkas terdapat bagian pendingin dan bagian pembeku. Suhu udara pada bagian pendingin 12 derajat Celcius, sedangkan pada bagian pembeku negatif 6 derajat Celcius. Tentukan selisih suhu antara kedua bagian kulkas tersebut. Nah, di sini adalah mencari selisih. Nomor 4. Ya, kalau anak-anak jawabannya tadi ada yang kurang benar, silahkan di bukunya untuk dituliskan jawaban yang sudah saya berikan ini, ya. Jadi selisihnya adalah, ya, 12, ya. Ini di bagian pendinginnya 12 derajat Celcius. Kemudian bagian pembekunya, ya, atau bagian freezernya adalah negatif. Jadi ini dikurangi, ya, karena selisih negatif 6 derajat Celcius. Nah, sekarang berapa selisihnya? Mudah saja. Kita tinggal kurangkan saja. Kita tambahkan, ya, perhatikan. Kalau di atas itu positif dikurangi negatif, rumusnya ini jawabannya untuk soal nomor 4, yaitu 18 derajat Celcius. Ya. Sekarang saya lanjutkan ke soal nomor 5. Dalam lomba kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4. Jawaban salah diberi skor negatif 1 dan tidak dijawab diberi skor negatif 2. Dari 120 soal, Sakti ini nama anak, dapat menjawab benar 78 soal
dan tidak dijawab 6 soal. Berapakah jumlah skor yang diperoleh Sakti? Kita buat kalimat matematikanya ya. Nomor 5 ya. Dijawab benar 78. Skornya berapa kalau benar? 4. Jadi 78 dikali 4 berapa? 312. Kemudian yang salah. Yang salah berapa? Yang salah adalah 36. Dari mana 36 itu? Yaitu 120 soal dikurangi 78 itu tadi. Karena dijawab benar ya. Berarti 36. Berapa kalau dijawab salah nilainya? Yaitu negatif 1. Berarti kan di soal. Berapa? 36 dikali negatif 1. Ya, jawabnya adalah negatif 36. Kemudian ada yang tidak dijawab sama sekali. Berapa yang tidak dijawab sekali? Yang tidak dijawab saya singkat saja. Yang tidak dijawab adalah 6. Berapa skornya kalau tidak dijawab? Yaitu negatif 2. Berapa? 6 kali negatif 2 itu berapa? Negatif 12. Ini hasilnya ya. Membuat kalimat matematikanya dulu supaya kita bisa menjawabnya. Nah, jadi untuk skornya ya, kita tinggal total saja untuk skor Jadi skornya adalah 312. Ini aja ya. Saya buatkan. Skornya adalah 312 ditambah negatif 36 ditambah negatif 12. Berapa? Ya, berapa? Silakan dihitung. Positif 312 ditambah negatif 36 ditambah negatif 12. Berapa? Yaitu 264. Jadi itulah anak-anak jawaban dari soal matematika pada latihan soal yang telah saya sampaikan tadi. Silahkan anak-anak lihat jawaban anak-anak tadi. Kalau ada yang salah silakan di LKS-nya untuk diberi jawaban yang telah saya sampaikan di atas ya. Untuk hasilnya nanti saya koreksi sendiri yang sudah mengirimkan soal. Jadi demikian anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.